Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus sudah bangkit. Terpujilah Tuhan karena saudara dan saya mendapatkan kemenangan, kepastian, keselamatan dari Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan untuk menikmati hari yang baru dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua nikmat. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap firman yang disampaikan kepada kami merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Bapa, berbicaralah dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah suara Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Letnan Kolonel Hosea Makagiantang. Biarlah saudara mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Tuhan kita dalam Kristus Yesus, yang oleh karena rahmat-Nya telah membangkitkan Yesus dari kematian, dari kubur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar saudara sekalian? Dalam situasi seperti saat ini, tentunya banyak perasaan, banyak kendala-kendala yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah dalam situasi ini saudara dapat merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita? Apakah saudara dapat merasakan bagaimana Yesus menyertai kita? Apakah saudara dapat merasakan kuasa kebangkitan Kristus? Yakinkah saudara bahwa Yesus hadir dalam setiap aspek kehidupan kita? Mungkin saudara berkata amin. Tapi benarkah kata amin itu? Jangan-jangan karena saya bertanya maka saudara menjawab amin. Tapi saudara tidak mengalaminya. Bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang mendasar bagi kita sekalian. Karena kepastian Kristus hadir dalam hidup ini adalah hal yang paling pokok. Menjadi kekuatan, menjadi pendorong, menjadi semangat bagi kita sekalian menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Benarkah saudara merasakan kehadiran Kristus ketika situasi sulit yang saudara hadapi sekarang ini? Saudara seringkali keluar beraktivitas di luar, sekarang tinggal di rumah. Apakah saudara merasakan adanya Tuhan hadir dalam situasi ini? Saudara yang biasa beraktivitas di luar, pergi kuliah, pergi sekolah, sekarang harus tinggal di rumah, beraktivitas, belajar, kuliah dari rumah. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Saudara yang biasa pergi ke mall, saudara yang biasa pergi ke tempat rekreasi, sekarang harus tinggal di rumah. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan di dalamnya? Saudara, sekarang pemerintah beberapa provinsi sudah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan banyak hambatan-hambatan. Aktivitas kita dibatasi. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Keluarga kita yang mengalami sakit virus COVID-19 ini, mereka diisolasi. Mereka tidak bisa berhubungan lagi dengan keluarga. Mereka betul-betul fokus kepada pemulihan kesehatan mereka. Mereka merasa sendirian. Saudara juga merasa sendirian. Apakah dalam situasi ini saudara merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada? Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita beribadah di rumah, tidak di gereja. Apakah saudara merasakan Tuhan hadir ketika saudara beribadah di rumah? Perasaan roh yang sama saudara rasakan
ketika saudara hadir di gereja. Saudara-saudara, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu saya tanyakan terkait dengan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan? Jawabannya adalah banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Seringkali persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami membuat kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hal inilah saudara-saudara yang terjadi sesaat setelah Yesus bangkit. Peristiwa ini tercatat dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan bagian ini bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apakah yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan meneruskan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Kleopas dan temannya merasakan duka yang sangat dalam ketika Yesus mati dan dikuburkan. Mereka tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Mereka sangat kecewa dengan peristiwa ini. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pemimpin yang mereka inginkan menjadi pemimpin umat Israel, membebaskan umat Israel, memulihkan bangsa Israel dari berbagai macam kondisi yang mereka alami saat ini. Keputusasaan menyebabkan kesedihan yang sangat dalam bagi mereka. Pengharapan yang tidak tercapai, pengharapan yang pupus oleh karena kematian Kristus menyebabkan mereka menjadi sedih. Kondisi putus asa ini menyebabkan mereka tidak dapat merasakan kehadiran Kristus ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berjalan dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat merasakan bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit. Padahal kurang lebih 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa penyebabnya sehingga mereka tidak dapat merasakan kehadiran Yesus? Benarkah karena kehilangan pengharapan akan Yesus yang mereka harapkan akan jadi pemimpin untuk memimpin umat Israel, menjadi raja atas Israel? Benarkah karena putus asa, karena hilangnya pengharapan? Saudara-saudara, Lukas memberi penjelasan kepada kita bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-16. Apakah sesuatu itu? Jawabannya ada pada ayat yang ke-25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara-saudara, hati yang lamban berakibat ketidakpercayaan kepada semua yang dikatakan para nabi. Ini kata Yesus memberi penilaian kepada Kleopas dan temannya. Termasuk ketika Yesus menjelaskan tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi, dalam ayat ke-12, mereka pun belum langsung percaya. Sangat ironis, saudara-saudara. Yesus sudah berbicara tentang nubuat, kedatangannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan lamban hati yang mengakibatkan tidak percaya? Saudara-saudara, Yesus menjelaskan tentang hal ini dengan memberi perumpamaan tentang seorang penabur dalam Injil Matius pasal 13 ayat 5-6 dan 20-21. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Arti dari perumpamaan ini adalah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Demikian kata Yesus. Kleopas dan temannya menerima firman Tuhan dengan gembira, namun dengan pemahaman manusiawi. Sehingga firman Tuhan itu tidak berakar dan hanya bertahan sebentar. Ketika penindasan terjadi atas Yesus, ia disalibkan, ia dikuburkan. Mereka akhirnya kehilangan pengharapan. Mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka akhirnya pergi kembali ke kampungnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak tinggal diam. Dia ingin Kleopas dan temannya
berjumpa secara pribadi. Yesus ingin Kleopas dan temannya merasakan kehadirannya saat itu juga. Kemudian Yesus membaharui hati dan pikiran mereka dengan mengingatkan kembali peristiwa perjamuan malam dengan cara ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka. Ayat 30 dan 31. Saya percaya bukan mata jasmaninya yang terbuka, tapi hatinya terbuka. Hati yang lamban itu terbuka, sehingga dengan jelas Kleopas dan temannya dapat merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kleopas dan temannya baru menyadari ternyata Yesuslah yang hadir di tengah-tengah mereka. Kleopas dan temannya baru menyadari bahwa Yesuslah yang hadir berjalan bersama-sama dengan mereka. Penganiayaan, kesulitan, tantangan, pergumulan menutup mata iman mereka merasakan Tuhan hadir. Saudara, kebangkitan Yesus dari kematian dan kubur membuktikan ia sudah mengalahkan maut, ia sudah mengalahkan dosa, dan ia membawa kemenangan kepada kita. Karena kebangkitannya, ia hadir dan menjamin keselamatan bagi seluruh manusia, bagi saudara dan saya. Karena kebangkitannya, ia hadir dan memberikan kepastian kebangkitan atas kematian kita. Ia hadir dan memberi jaminan kekal bagi hidup kita. Dan ia hadir menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Itulah sebabnya ketika ia naik ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus turun untuk memastikan kehadirannya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, apakah benar saat ini terasa hadirnya Yesus dalam hidup kita, dalam situasi seperti saat ini? Apakah COVID-19 dan dampaknya yang menyebabkan saudara tidak merasakan kehadiran Yesus? Apakah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran karena situasi saat ini saudara tidak dapat merasakan Tuhan Yesus? Sehingga setiap harinya saudara mengeluh, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Bila ini yang terjadi, saya pastikan saudara tidak menyadari kehadiran Yesus dalam hidupmu. Saudara-saudara, apa kurangnya umat Israel? Bukankah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka? Tiang awan menyertai di waktu siang, tiang api menyertai di waktu malam. Lambang kehadiran Allah, tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Tetapi seringkali mereka mengeluh, seringkali mereka menyalahkan Allah ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir dan mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Apa sebabnya? Kehadiran Allah dalam perjalanan bangsa Israel hanya mereka merasakan secara jasmani. Hanya yang kelihatan firman Tuhan, kehadiran Allah dalam perjalanan mereka tidak mereka rasakan secara rohani. Tidak memberi dampak atas kehidupan rohani mereka. Firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam hidup mereka. Firman Tuhan tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka pada akhirnya tercerai-berai. Mereka pada akhirnya ditawan karena firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita memahami kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tanda kehadiran Yesus dalam kehidupan kita adalah bagaimana firman Tuhan itu yang kita dengarkan, yang kita sampaikan, yang kita baca, itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Benih yang baik itu tumbuh di tanah yang baik.
Ia bertumbuh di dalam hati kita. Ia berakar kuat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sepintas lalu saudara mendengarkan. Bukan hanya saudara mengucapkan amin haleluya terhadap janji-janji Tuhan, terhadap mujizat Tuhan, tapi saudara tidak berakar di dalamnya. Sehingga ketika kegelisahan, penindasan, tantangan hidup datang, ketakutan, ketika firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita, bertumbuh di dalamnya, kita tidak tergoyahkan. Kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi betapa pentingnya saudara-saudara memahami kehadiran Kristus adalah ketika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Saudara-saudara, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan tidak membawa kita maju dalam perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan. Yesus berkata, serahkanlah kekhawatiran kepadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sesungguhnya orang yang menyadari Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya? Tadi kunci utama adalah firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita. Dan inilah 2 poin penting yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, hatinya berkobar-kobar. Ia bersemangat. Kleopas dan temannya menyadari kehadiran Yesus dan berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Ayat yang ke-32. Saudara-saudara, ketika Kleopas dan temannya merasakan Yesus hadir, Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, maka ada semangat. Ketika Yesus hadir, ada pengharapan, ada kekuatan, selalu ada sukacita. Akan muncul ide-ide kreatif, selalu optimis dan berpikiran positif. Kehadiran Yesus memastikan hati kita berkobar-kobar, menjalani hidup ini dengan bersemangat, menjalani hidup ini dengan optimis, menjalani hari-hari kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Akan muncul ide-ide kreatif bila hati kita bersemangat. Salomo berkata dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, dalam situasi ini saya melihat di tayangan-tayangan televisi, begitu banyak muncul orang-orang yang memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Dia tidak terpuruk dalam situasi ini. Ada upaya-upaya orang untuk membuka usaha baru dengan cara-cara baru. Tidak terpuruk dalam situasi ini. Mereka bersemangat, saudara-saudara. Kehadiran Kristus seharusnya memberikan semangat baru bagi kita setiap hari. Karena rahmat Tuhan selalu baru. Kasihnya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Itu yang memberi kita semangat menjalani hidup ini. Dan itu hanya dapat ditemukan pada orang-orang yang merasakan Tuhan Yesus hadir. Mari miliki hati yang berkobar-kobar. Mari miliki hati yang bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selalu ada jalan keluar bila kita memiliki semangat di dalam Tuhan. Bila kita memiliki sukacita dalam Tuhan. Bila kita memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, maka selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita. Yang kedua, bangun, bangkit, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kleopas dan temannya setelah menyadari kehadiran Yesus yang bangkit, menyebabkan hati mereka berkobar-kobar. Sekarang bangun, balik ke Yerusalem untuk menjumpai teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, dan memberitahu bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Ayat 33 sampai 35. Perhatikan, mereka tidak lagi sedih, mereka tidak lagi putus asa,
Mereka tidak lagi kehilangan pengharapan. Sekarang mereka bangun. Mereka pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, bila Yesus hadir, saudara jangan merasa terpuruk karena keadaan ini. Jangan merasa jatuh. Jangan merasa sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan merasa tidak berarti. Jangan merasa tidak ada jalan keluar. Jangan merasa tidak ada pertolongan. Ingat, Ia adalah Allah Immanuel. Mari bangun dari putus asa. Bangun dari kehilangan pengharapan. Bangun dari kehilangan kekhawatiran. Karena Yesus hadir, Ia akan menolongmu. Ia adalah Allah Immanuel. Saya tidak tahu kondisi saudara sekarang. Apakah saudara sedang terpuruk? Apakah saudara sedang merasa sendiri? Tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendampingi. Apakah saudara merasa putus asa, tidak tahu bagaimana ke depan hidup ini? Saya mau katakan, mari ketika merasakan Yesus hadir, bangun, bangkit kembali, melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kalau hati kita berkobar-kobar ketika merasakan Tuhan hadir, maka pasti ada semangat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mempermuliakan nama Tuhan. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi negara kita ke depan. Sampai kapan virus ini akan berhenti? Sampai kapan kita akan hidup seperti sekarang ini? Kita tidak tahu di tempat wilayah di mana kita tinggal, apa yang akan terjadi di sana. Seberapa jauh virus corona ini mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak tahu bahkan hari esok apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah ke depan dalam hidup kita. Tapi yang saudara harus pastikan, harus tahu adalah Yesus hadir dalam hidup kita. Dan pastikan kehadirannya terasa dalam hidup kita. Jangan hanya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Ketika ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan, kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Mari saudara-saudara, bersemangat, bangun dari segala situasi yang kita alami sekarang ini. Karena Yesus Kristus hadir, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Sebagaimana tadi saya singgung, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami. Tapi kepastian kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi hal yang krusial. Hal yang penting bagi iman percaya. Sehingga saudara tetap kuat menjalani hidup ini. Saudara tidak tinggal sendirian. Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah terasa hadirnya dalam hidup kita? Jangan-jangan karena tekanan-tekanan hidup yang saudara alami belakangan ini, karena sakit penyakit, karena batasan-batasan yang terjadi. Mari ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, berdoa. Pastikan bahwa saat ini Yesus hadir bersama-sama dengan saudara. Dan saudara lihat, buktikan, saudara akan menjalani hidup ini dengan bersemangat, dengan bangun, bangkit dari segala hal-hal yang saudara rasakan sekarang ini, dan berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Ambil waktu sejenak, mari berdoa. Kita akan mendengarkan pujian berikutnya. Sambil saudara mendengarkan pujian ini, saudara menaikkan doa kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, memastikan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Jalanmu tak terselami oleh
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah-Mu sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Hadir. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kami semua Bapa telah menaikkan doa kami kepadamu. Hati kami terbuka kepadamu. Kiranya ya Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Mereka yang sudah menaikkan doa, kami percaya Allah mendengar doa mereka. Allah menjawab doa itu menurut kasih karunia-Mu bagi mereka semua. Mari saat ini Tuhan, Engkau tumpangkan tangan untuk berkati semua saudara-saudara kami yang telah menaikkan doa. Berikan kekuatan iman kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun mereka untuk memastikan bahwa Yesus hadir dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bahwa setiap hari Yesus ada. Dan biarlah Tuhan, kami semua dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami memastikan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga berbagai macam tantangan, kesulitan, keadaan hidup yang kami alami sekarang ini membuat kami tertekan, membuat kami sulit. Kami akan bersemangat menjalaninya. Kami akan bangun untuk melakukan yang terbaik bagi hidup ini. Dan tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang tidak saja mendengar doa kami, tapi pasti menjawab doa kami menurut waktu dan kehendak. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus yang telah hadir dalam dunia ini dan tuntunan Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pastikan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita. Ia adalah solusi dalam hidup kita. Sebab itu, hari ini dan hari selanjutnya, pastikan Yesus hadir dan terasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.